Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa a'rabiyyu fabala fihi dha'ifatal masjid fazajarahan nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawalahu amran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubi man ma'a fa uhriqa alaihi. Artinya, seorang Arab Badui datang lalu kencing di salah satu sudut masjid. Maka orang-orang membentak dan berusaha mencegahnya. Lantas Nabi SAW melarang mereka. Setelah lelaki itu menyelesaikan kencingnya, beliau pun memerintahkan untuk mengambil satu ember air, kemudian disiramkan pada bekas kencingnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab Badui adalah kasar dan bodoh karena jauhnya mereka dari mempelajari apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang orang Arab Badui lalu kencing di salah satu sudut masjid karena mengira bahwa itu tanah lapang. Tentu saja perbuatannya ini dianggap besar oleh para sahabat karena besarnya kehormatan masjid. Lantas mereka membentak dan berusaha mencegahnya saat kencing. Hanya saja pemilik akhlak mulia yang diutus dengan membawa kabar gembira dan kemudahan ini melarang mereka menghadirinya karena beliau mengetahui keadaan orang-orang Arab Badui. Hal itu supaya tidak mengotori banyak tempat di masjid, tidak mengotori badan dan pakaiannya, dan supaya tidak terkena bahaya karena menghentikan kencingnya. Juga supaya nasihat dan pengajarannya lebih diterima ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya. Selanjutnya, beliau memerintahkan mereka untuk membersihkan tempat kencingnya dengan menyiramkan satu ember air pada bekas kencingnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki metode komunikasi dakwah yang bijaksana dengan menggunakan bahasa verbal dan intonasi yang sesuai situasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang Arab Badui kencing di sudut masjid dan para sahabat berusaha menghentikannya. Namun, Nabi SAW mencegah mereka untuk mengharbiknya. Setelah Badui tersebut selesai, Nabi meminta air untuk membersihkan bekas kencing itu dan kemudian menasihatinya dengan lembut. Beliau menjelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah, bukan untuk membuang kotoran. Sikap lembut dan sabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihati menunjukkan metode dakwah yang penuh pengertian, terutama kepada mereka yang belum tahu. Pendekatan ini memastikan pesan dakwah diterima dengan baik dan menciptakan rasa simpati pada diri orang yang dinasihati. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan intonasi yang tegas saat memberikan peringatan kepada mereka yang seharusnya sudah memahami aturan agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi marah ketika mengetahui bahwa sebagian umat menolak keringanan yang telah beliau berikan. Kemarahan itu tampak di wajah beliau saat menjelaskan pentingnya menerima keringanan yang merupakan bagian dari ajaran agama. Intonasi tegas digunakan untuk menekankan betapa pentingnya ketaatan dan agar kesalahan yang sama tidak diulangi. Metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa beliau mampu menyesuaikan cara berkomunikasi berdasarkan kondisi dan pemahaman orang yang diajak bicara. Ketika menghadapi orang yang belum mengetahui hukum, beliau menggunakan kelembutan agar nasihat dapat diterima. Namun, kepada mereka yang sudah memahami tetapi melakukan kesalahan, beliau menggunakan nada yang lebih tegas sebagai peringatan.
Hal ini menjadikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam efektif dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian, contoh metode komunikasi dakwah, bahasa verbal dan intonasi pada zaman sekarang. Yang pertama ada pameran diri. Banyak pengguna media sosial, terutama wanita, seringkali membagikan foto atau video yang menunjukkan penampilan fisik, termasuk penggunaan wangian atau make up. Ini dapat menciptakan kesan ingin menarik perhatian yang bisa berisiko menimbulkan persepsi negatif atau fitnah.